Halo semuanya, kami dari kelompok 4, kelas C2, mata kuliah Kepemimpinan dan Pengambilan Keputusan ingin mempresentasikan tentang Path Goal Theory. Nah, sebelum kita mulai, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Ada Windira Kaila Putri dengan NIM terakhir 160, ada Aisyah Maharani dengan NIM terakhir 198, ada Hasyifa Nazwa Roliskana dengan NIM terakhir 233, dan yang terakhir ada Marsafina Alfaya Magdavida dengan NIM terakhir 270. Nah, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai Path Goal Theory, mungkin kita akan membahas dasar-dasar dari Path Goal Theory terlebih dahulu ya. Definisi dari Path Goal Theory. Path Goal Theory yaitu suatu proses pemimpin dapat memotivasi para pengikut untuk mencapai tujuan mereka dengan memperjelas jalur yang harus ditempuh serta menghilangkan hambatan yang ada. Lalu, fokus teori pada Path Goal Theory ini berfokus pada bagaimana pemimpin dapat memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan mempengaruhi persepsi pengikut tentang tujuan pekerjaan, tujuan pengembangan diri, serta jalur yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut tokoh House dan Mitchell 1974, tujuan dari Path Goal Theory adalah untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pengikut dengan memfokuskan pada motivasi pengikut. Dengan itu, pemimpin diharapkan untuk memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengikut dan situasi tempat mereka bekerja, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan kepuasan pengikut melalui motivasi. Path Goal Theory of Leadership menggunakan teori motivasi harapan sebagai landasannya, di mana asumsi yang melandasi teori motivasi harapan adalah pengikut akan termotivasi ketika mereka merasa kompeten, dihargai, dan melihat hasil pekerjaannya bernilai. Pemimpin dapat mendukung pengikut dengan memilih gaya kepemimpinan yang sesuai berdasarkan kebutuhan mereka di lingkungan kerja. Intinya, pemimpin bertanggung jawab membantu pengikut untuk mencapai tujuan dengan memberikan arahan, bimbingan, dan pelatihan yang dibutuhkan. Nah, setelah kita mengetahui penjelasan mengenai Path Goal Theory, selanjutnya mari kita ketahui tentang apa aja sih karakteristik gaya kepemimpinan dalam Path Goal Theory. Dalam Path Goal Theory, terdapat 4 karakteristik kepemimpinan atau leadership behavior yang perlu teman-teman ketahui nih. Yang pertama ada supportive leadership, participative leadership, directive leadership, dan achievement-oriented leadership. Pada supportive leadership, pemimpin mudah untuk menjalin persahabatan, adanya perhatian terhadap bawahannya, dan mudah didekati. Gaya kepemimpinan suportif diterapkan untuk menciptakan suatu lingkungan kerja yang kondusif agar anggota kelompok melakukan pekerjaannya dengan benar, saling bekerja sama, dan menunjukkan kemampuan masing-masing. Gaya kepemimpinan ini paling mudah diterapkan dan paling banyak disukai oleh karyawan loh, karena pemimpin memberikan arahan kepada karyawan dan mau bekerja sama dengan karyawan. Pada gaya kepemimpinan directive leadership, pemimpin menyampaikan harapan kepada bawahan terkait tugas yang harus diselesaikan, memberikan arahan khusus mengenai apa saja yang perlu dilakukan dan cara menyelesaikannya, serta mengatur jadwal kerja. Dengan bimbingan ini, bawahan dapat memahami tugas mereka secara jelas dan melaksanakannya sesuai dengan panduan yang diberikan oleh pemimpin. Contoh penerapan kepemimpinan direktif adalah dalam kemiliteran, yang umumnya mengandalkan model rantai komando. Dalam teori kepemimpinan militer, tentara harus memahami tugas mereka dan mematuhi hierarki yang ada. Ini memungkinkan pemimpin seperti jenderal untuk memberikan perintah dengan cepat dan memastikan respons yang gesit saat ada perang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai participative leadership atau yang dalam bahasa Indonesia adalah kepemimpinan partisipatif, di mana kepemimpinan partisipatif ini adalah di mana seorang pemimpin melibatkan anggota timnya atau bawahannya dalam pengambilan keputusan dengan cara berkonsultasi dengan para bawahannya dan juga mempertimbangkan opini serta usulan dari mereka. Pemimpin menggunakan saran dari bawahan sebelum mengambil keputusan.
Pemimpin mendengarkan ide, saran, dan juga pendapat dari anggota timnya, serta menghargai masukan mereka sebelum membuat keputusan akhir. Gaya ini cocok diterapkan ketika anggota tim memiliki pengetahuan yang relevan dan juga mampu memberikan informasi yang terhadap solusi dan juga strategi dari permasalahan yang mereka hadapi. Contoh dari penerapan partisipatif leadership ini adalah misalnya seorang manajer proyek sedang merencanakan strategi untuk menyelesaikan proyek besar. Alih-alih membuat keputusan sendiri, ia mengundang anggota timnya untuk rapat, meminta masukan mereka terkait masalah yang sedang dihadapi, dan juga bersama-sama mereka memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil. Dengan cara ini, anggota tim merasa didengar dan juga termotivasi untuk memberikan apa yang terbaik karena mereka merasa dihargai dalam proses pengambilan keputusan ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Achievement Oriented Leadership. Menurut House dan Mitchell dalam YUK 2015, kepemimpinan ini menetapkan serangkaian sasaran yang menantang dengan harapan bawahan mereka mampu menjalankan tugas-tugas mereka dengan kemampuan tinggi dan juga hasil yang baik. Pemimpin menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi dan mereka yakin bahwa bawahan mereka mampu membentuk dan juga mencapai tujuan yang menantang. Pemimpin menunjukkan keyakinan bahwa anggota tim mampu mencapai standar tinggi tersebut dan juga memberikan dukungan yang dibutuhkan. Gaya ini efektif bila diterapkan pada anggota tim yang memiliki keterampilan tinggi dan juga membutuhkan tantangan untuk lebih mengembangkan diri mereka. Contoh dari Achievement Oriented Leadership ini adalah contohnya seperti seorang supervisor penjualan menetapkan target yang ambisius bagi tim penjualannya dan jauh lebih tinggi daripada target sebelumnya. Dia memberikan dukungan penuh melalui pelatihan tambahan, alat kerja yang lebih baik, dan juga dorongan moral. Meski targetnya menantang, supervisor tersebut percaya bahwa timnya memiliki kemampuan untuk mencapainya. Kepercayaan ini memotivasi anggota tim untuk bekerja keras dan juga berusaha mencapai atau bahkan melampaui target yang sudah ia berikan. Kemudian ada situational variables. Pengikut yang kurang percaya diri dengan perilaku pemimpin yang suportif dapat meningkatkan kepercayaan diri pengikut dalam mencapai hasil kerja. Kemudian, situasi pekerjaan yang ambigu atau tidak jelas dengan perilaku pemimpin yang direktif dapat membantu memperjelas jalur yang harus diambil untuk mencapai penghargaan atau reward. Kemudian, situasi kurangnya tantangan pekerjaan dengan perilaku pemimpin yang achievement oriented dapat membuat pengikut menetapkan dan berusaha mencapai tujuan yang tinggi. Kemudian, situasi reward atau penghargaan yang tidak tepat dengan perilaku pemimpin yang partisipatif dapat membantu mengklarifikasi kebutuhan pengikut untuk mengubah penghargaan atau sistem reward. Kemudian, hasil atau outcome dari perilaku pemimpin di dalam situasi-situasi tersebut, yaitu dapat meningkatkan usaha, kepuasan, dan kinerja. Pengikut yang didukung dengan perilaku kepemimpinan yang tepat akan cenderung lebih termotivasi, puas, dan mampu mencapai performa yang lebih baik.